Hai saps. Gimana kabar kalian? Kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang akan berubah kembali. Kita telah mengalami 3 bulan dalam masa PSBB atau ya juga dikenal sebagai semi-lockdown. Nah sekarang pemerintah juga sudah menganjurkan agar kita segera beradaptasi untuk kehidupan new normal. Nah permasalahan gue seperti ini. Bagaimana kita bisa move on dari PSBB atau dari kehidupan sebelum PSBB kalau mindset kita masih sama, mindset kita masih membandingkan antara kehidupan kita di masa depan dengan kehidupan kita di masa lalu. Nah, gue ingin berkontribusi lebih untuk mempermudah hidup kita semua, termasuk hidup gue, dengan cara gue ingin mengajak kalian untuk bersama-sama bareng gue mengubah mindset kita. Kita jangan lagi melihat pandemi ini sebagai musibah, tapi bagaimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah jeda. Jeda yang diperlukan untuk meriset alam, meriset kebiasaan kita yang buruk, meriset aktivitas kita yang mungkin terlalu berlebihan dulu, atau meriset dari kerusakan alam yang kita sebabkan, karena saat ini salah satu keuntungan dari PSBB menurut gua di seluruh dunia adalah alam kita yang semakin baik, terutama dari awan-awan yang masih gue lihat setiap hari di Jakarta dan polusi yang jauh berkurang. Nah, dalam episode kali ini gue akan bacakan 5 cerita. 5 cerita ini adalah cerita dari subscriber gue, dari follower gue yang telah gue terima. Thank you so much. Dan 5 cerita ini akan gue bacakan. Gue yakin 5 cerita ini akan mengubah hidup kita semua. Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya! Cerita pertama akan gue bacakan dari Lana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Mas Robert. Semoga sehat-sehat selalu ya sekeluarga. Perkenalkan, namaku Lana. Seorang lifestyle blogger merangkap ibu rumah tangga. Mau sekedar sharing cerita dari hashtag berkah pandemi ini. Mudah-mudahan menarik. Kalau kurang menarik, ya nggak apa-apa. Mohon dimaklumi. Jadi gini ceritanya. Aku dan suamiku tuh sekarang tinggal di Bintaro karena tuntutan karir suami yang bekerja di Jakarta. Sudah jalan 3 tahun tinggal di sini dan masih menempati rumah kontrakan. Sampai akhirnya selama di pertengahan tahun lalu, mulai muter-muter Jakarta Selatan, Tangerang Selatan untuk mencari rumah masa depan sesuai dengan budget kemampuan. Singkat cerita, Januari 2020 udah dapet nih calon rumah masa depan. Februari perkiraan harus sudah mulai bayar down payment rumah. Tapi berkah pandemi corona yang mulai masuk Indonesia bulan Februari bikin semua urusan pembelian properti, pembayarannya ke pending semua. Logikanya sih seharusnya bete ya. Soalnya karena corona otomatis pembayaran jadi mandek, pembangunan rumah jadi stop. Tapi justru berkah pandemi malah bikin harga calon rumah masa depan kami kelak jatuh harganya, alias turun sampai 100 juta lebih. Selumayan banget kan itu? Gara-gara corona, nilai properti pada turun. Kami malah jadinya bisa pindah unit dengan upgrade luas tanah nambah. Tapi harga ajaib malah turun 100 jutaan lebih. Sepele. Tapi bagi kami, keluarga pasangan muda yang perantauan dari Bandung, dapat rumah di Bintaro kota yang maju, tapi bisa dapat rumah yang lumayan luas, dengan harga yang malah diturunin sama pengembang sampai 100 juta lebih, buat kami, itu benar-benar berkah pandemi seutuhnya. Lana, thank you so much buat cerita kamu. Memang ini termasuk juga berkah pandemi. Berkah pandemi buat banyak pasangan muda adalah mendapatkan rumah dengan harga yang lebih murah. Dan juga termasuk saya sedang menyiapkan rumah bersama dengan calon istri saya. Dan perabotannya juga sekarang banyak yang di sale atau clearance. Dan saya mendapatkan berkah pandemi juga yang sama seperti kamu. Sekarang cerita dari Edi Agus Wiluyo. Halo Mas Robert, saya mau berbagi cerita nih di berkah pandeminya Mas Robert. Boleh ya? Saya Edi, salah satu subscriber Mas Robert. Saya berprofesi sebagai pekerja freelance, pekerja seni. Dulu saya penari aktif dan sekarang saya sebagai koreografer dan bekerja di belakang panggung atau lebih kenal dengan stage management. Jadi, sejak pemerintah menerapkan work from home atau di rumah aja, sektor pekerja seni adalah yang lebih dulu di stop kegiatannya. Bahkan, rencana-rencana pekerjaan event dan pertunjukan setahun ini yang sudah terjadwal dibatalkan.
Termasuk pekerjaan saya sebagai pelatih tari part-time di Universitas Indonesia, sementara dihentikan. Kebetulan saya lulusan situ, dan bahkan saat ini pemerintah sudah menerapkan PSBB transisi. Sektor pekerjaan kami tidak tercantum kapan diperbolehkan mulai kegiatannya. Mungkin menjadi paling akhir yang dibuka kembali. Sepertinya, pemerintah tidak peduli dengan pekerjaan kami. Hal ini tentu mempengaruhi penghasilan saya. Tentunya yang tidak menerima gaji bulanan. 1-2 bulan pertama masih dapat survive. Tapi yang paling berat adalah saat-saat sekarang masuk bulan ketiga. Tabungan sudah mulai terkuras. Penghasilan sebelum masa pandemi cukuplah untuk membayar kontrakan dan kehidupan sehari-hari, bahkan masih dapat menyisihkan sedikit untuk beramal. Tapi sekarang rasanya serba tidak cukup. Apalagi, masih belum ada kejelasan dari pemerintah. Bahkan bantuan sosial atau bantuan langsung tunai sama sekali tidak kami terima, terutama saya. Orang mungkin lebih melihat ojek online sebagai sektor yang harus dibantu. Tetapi, mereka masih diperbolehkan beraktivitas dari awal pandemi. Kalau kita kan tidak. Mungkin pekerjaan kita terlihat mewah dari luar, padahal belum tentu. Sedih rasanya sih. Nah, di saat-saat itu, ternyata dari kalangan teman-teman komunitas pekerja seni yang akhirnya memberikan perhatian. Terharu sekali saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Beberapa dari mereka, teman-teman yang masih sedikit berlebih, memberikan sumbangan sembako kepada saya. Dan beberapa teman-teman seprofesi. Bahkan ada yang memberi sumbangan dana walaupun tidak banyak. Tapi masih bisa untuk survive beberapa hari ke depan. Kiriman makanan pun sering saya terima. Hal ini membuat saya akhirnya kembali bersemangat untuk survive di saat pandemi ini yang entah kapan sektor pekerjaan kami dapat mulai lagi. Saya bisa melihat masih banyak orang-orang baik di sekitar kita yang peduli dengan teman-temannya. Walaupun saat ini saya sampai menjadi reseller barang dan makanan milik teman, tapi tetap belum mencukupi. Karena keuntungannya di saat pandemi juga tidak banyak. Hal tersebut di atas bagi saya merupakan berkah pandemi. Saat sulit, masih ada orang-orang yang peduli. Belajar jualan online, jadi rajin masak, dan lain sebagainya. Semua itu saya syukuri saja. Terima kasih Edi, ceritanya indah sekali, bagus sekali. Pilihan kita ya untuk melihat pandemi ini sebagai musibah, atau kalau saya melihatnya sebagai sebuah jeda. Dan saat ini adalah saat di mana kemanusiaan kita dites dan kemanusiaan kita diuji untuk menunjukkan sisi kemanusiaan kita kepada sesama. Apakah Anda sudah berdonasi? Apakah Anda sudah memberikan bentuk lainnya seperti makanan? Ataukah Anda juga mempertahankan sekuat tenaga untuk tidak memecat pegawai, untuk tetap memberikan penghasilan mereka? Tidak turun-turun banget gajinya, tapi bisa bertahan, yang penting tidak di PHK. Itu semua adalah bagaimana kita peduli terhadap sesama. Nah, sekarang cerita dari Camelia. Halo Mas Robert, aku mau ikutan cerita berkah pandemi juga nih. Hehe. Awal cerita, aku dan keluarga sudah pindah ke rumah sekarang selama 10 tahun. Namun kondisi kamar mandi di rumah sudah tidak enak dilihat lah, walaupun selalu dibersihkan sih. Terus akhir tahun lalu, di bulan Oktober, my parents just divorced. Masalah mereka ternyata sudah dari kakakku masih bayi. Cuma ibuku bertahan sampai akhirnya setahun kemarin bermasalah banget. Aku dan kakakku justru yang ngomong ke ibu untuk menceraikan ayahku karena hubungan yang memang sudah toksik sekali. Nah, selama ini ketika masih ada papa di rumah, mama mau renov ini itu nggak bisa, selalu ada halangan. Nah, ketika sebulan pertama kuarantin, akhirnya kami mulai renovasi kamar mandi di rumah. Dan perbaiki atap rumah yang bocor. Tentunya insya Allah sudah safety ya tukangnya, karena cuma 2 orang, dan mereka tinggal dekat rumahku juga. Alasanku ini bilang, ini berkah. Karena aku dan mamaku selama ini selalu mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari dan mencari uang untuk bayar hutang. Cuma karena pandemi ini, aku dan mama bisa berada di rumah, bisa memantau pekerjaan tukang. Akhirnya, sekarang rumahku sudah lebih baik lagi. Selain itu, quality time aku, mama dan kakakku terasa hangat sekali. Ini berbeda dari biasanya, yang hanya bertemu sebentar-sebentar saja, sekarang dapat deep convo. Berkah lainnya, kemarin ketika lebaran, bisa bagi-bagi sembako ke orang yang membutuhkan. Yang dimana tahun-tahun sebelumnya, nggak bisa bagi-bagi sembako karena udah pusing duluan sama kerjaan. Thank you so much, Amel ceritanya, cerita yang luar biasa. Ya, itu berkah pandemi. Kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa belajar dari rumah, kita bisa beribadah dari rumah, kita bisa merajut kembali tali silaturahmi yang mungkin terkoyak, mungkin sudah putus, tapi sekarang kondisi ini memaksa kita untuk melakukan itu.
Sekarang cerita dari Hafsa Sofi. Bang Bet, aku mau bagi-bagi cerita berkah pandemi bang. Ceritanya sama kayak kemarin, tapi yang ini lebih detail. Jadi pertengahan bulan April kayaknya, aku lupa. Tapi suami diliburkan dari kantor karena efek COVID-19. Sedih banget bang, sumpah. Mana waktu itu gaji suami masih di bawah UMR banget. Dan diliburkan, dikasih pesangon, beberapa hari kerja aja yang sebenarnya kecil banget. Sedih banget aku, sampai nangis sama suami karena ya, mau gimana? Kita harus bertahan dengan uang seadanya. Ditambah kesalahan kita yang gak punya tabungan sama sekali. Sampai putus asa selama 1 hari, tapi kita berpikir, putus asa gak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru malah dapat menambah masalah baru. Ya, seperti stres atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Akhirnya, karena udah mau masuk bulan puasa, kita putar otak. Jualan kurma laku bang, alhamdulillah. Hasil keuntungannya untuk kita menyambung hidup. Sambil-sambil, suami cari kerjaan, interview naruh lamaran sana-sini yang ada hasil dan panggilan. Sempet loh, kita putus asa, karena ya kali di tengah pandemi. Tapi ya kita nggak putus asa. Tetap kita cari celah dan kesempatan yang ada. Kita coba lamar sana-sini, dan terus-terusan, sambil juga usaha, jual-jualin kurma, ya COD-an. Kita juga sebenarnya sempat jualan buku, hand sanitizer, tapi ngambil dari orang untungnya nggak sampai 10.000. Tetap kita ambil, asal rupiah, sambil kita selalu berdoa bang kepada Allah. Doa kita didengar bang, bener, asal kita sungguh-sungguh minta dan tulus. Doaku waktu itu cuma 2. Aku pengen bantu orang dan nggak mau berakhir jadi pengemis. Itu aja bang, doa tiap hari. Karena jujur bang, bukan pamer atau ria. Tapi saat kita susah, kita masih suka ngasih-ngasih uang dan makanan ke orang-orang gerobak, pemulung, dan lain-lain karena kita tidak tega. Itu yang aku harap bisa aku lakukan baik susah ataupun dalam kondisi berada. Aku berdoa dan minta sama Tuhan selalu dijadikan perantara untuk membantu orang lain. Di tengah pandemi, di mana orang-orang banyak yang nggak beruntung karena diliburkan atau kehilangan pekerjaan, tapi justru pandemi ini membawa berkah. Di mana justru suami dapat tempat dan kerjaan bagus dan juga gaji yang lebih besar. Rencana Tuhan selalu indah dan baik bang. Asal jangan pernah kita lepas berdoa, apapun kondisinya, baik susah maupun senang. Sofi, thank you so much buat cerita kamu. Saya bisa ngerasain kondisi di mana nggak punya kerjaan, tidak ada support dari keluarga untuk finansial, dan kita harus bertahan hidup dengan jualan apapun. Sedikit cerita, saya juga pernah ngalamin kondisi yang sama. Dulu saya pernah jualan pulsa, walaupun untungnya cuma 1%, 2%, 3% dari 100.000, 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau kita kumpulin toh, entah kenapa saya juga nggak mati, saya juga bisa hidup. Cerita kamu luar biasa dan saya doakan agar momentum ini terus berlanjut. Semoga di pekerjaan baru untuk suami kamu betah-betah terus. Dan sekarang cerita dari sahabat gue adalah Dion Wiyoko dan Fiona Anthony. Gue senang banget mereka juga punya hati untuk menyumbang cerita mereka. Mereka adalah pasangan yang sebenarnya tertutup ya, lumayan tidak banyak cerita, tapi mereka bagikan cerita mereka dan menurut gue ini luar biasa. Gue bacain ya. Sejak awal, pemerintah menerapkan PSBB dan WFH. Terbesit di benak kami untuk menutup sementara dan memberhentikan seluruh kegiatan usaha backpack. Bukan tanpa alasan. Ketika seluruh vendor restoran dan kafe yang menyumbang hampir setengah pemasukan bulanan kami menyatakan tutup, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk melakukan hal yang serupa. Tetapi keputusan itu berubah ketika kami mengetahui orang tua, kakak, adik, dan kerabat tim kami harus dirumahkan selama pandemi ini. Apa jadinya jika kami juga memutuskan untuk merumahkan mereka? Berawal dari niatan baik itu, meskipun berat dan menghadapi berbagai tantangan baru, kami tetap bertahan untuk membuka backpack. Jujur, di minggu awal, ada kalanya kami menyesali keputusan untuk tetap buka. Banyak supplier kami yang tutup. Kendala demi kendala bermunculan. Pola konsumsi konsumen berubah. Banyak bahan yang mendadak sulit untuk didapatkan. Tetapi memasuki minggu kedua PSBB, keadaan berangsur membaik. Semuanya dimulai dari teman dan kerabat terdekat kami yang entah dari mana mulai banyak mengorder dan membeli produk kami. Di situ kami juga mulai belajar berbagi dan mempelajari pola konsumsi baru. Percaya atau tidak, sejak saat itu hingga saat ini jumlah order yang masuk tidak pernah berhenti. Dari yang awalnya hanya bermimpi untuk memberikan THR, sekarang kami berkembang jauh lebih baik. Kami masih mampu memberikan THR, menggaji, dan tim kami semakin solid dan juga percaya diri setelah melalui berbagai cobaan selama pandemi ini. Lebih dari itu, pandemi ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbagi.
Jika diingat lagi, kami bisa bertahan juga berawal dari keinginan mulia teman-teman kami yang mengorder dengan tujuan ingin berbagi. Kami setuju jika hanya dengan berbagi kita bisa bersama-sama bertahan dan melalui masa sulit ini. Kami berterima kasih karena meskipun amat sangat berat, pandemi ini mengejarkan dan membawa kami untuk menjadi tim yang lebih solid lagi. Dion, V, jujur nih, gue jujur ya. Gue beli backpack bukan karena kasihan, dan gue yakin teman-teman kita juga beli roti-roti dan juga cake di backpack atau cookies bukan juga karena kasihan, tapi karena memang produk kalian luar biasa enak. Tapi gue juga senang untuk melihat perkembangan bisnis kita lebih luar biasa lagi. Justru di masa pandemi ini, tim kalian lebih solid dan bahkan tim kalian dapat lebih punya percaya diri untuk berkembang ke depannya. Dan gue senang banget untuk mendengarkan ini, dan gue yakin juga banyak yang mengalami hal yang sama seperti kalian. Jadi, Subs, ini adalah cerita yang gue bacakan. Gue rasa cerita ini akan membantu kita untuk melalui masa yang sulit ini. Dan jika kalian punya cerita, please kalian bisa DM gue di Instagram, karena private gitu ya. Reach gue di Instagram, nama gue Robert Bet. Kalian bisa DM di sana, dan nanti cerita terpilih akan gue bacakan dalam episode Berkah Pandemi ini. Jadi syaratnya seperti ini, baca aja caption. Tapi kalau kalian malas baca, gue jelasin. Kalian DM gue, lalu kalian sertakan nama di bawah jika ingin dibacakan, asal cerita itu, yaitu nama kalian, atau jangan sertakan nama kalian kalau tidak ingin disebut namanya. Atau kalian terang-terangan bilang, jangan sebut nama saya. Nah, kalau kalian sertakan nama, alangkah baiknya, kemudian kalian kirimkan ke saya foto-fotonya untuk bisa gue pakai, dan juga mengizinkan gue untuk mempotret dari foto-foto yang ada di Instagram kalian. Kalau nggak masalah. Thank you so much. Kita akan bertemu di Berkah Pandemi selanjutnya.